Perlakuan orang tua terhadap anak yang sangat berpengaruh signifikan adalah interaksi. Pertama, interaksi tatap muka. Ini ialah sangat penting bagi perkembangan sistem komunikasi sosialisasi yang efektif dan akan menumbuhkan hubungan kasih sayang yang kuat. Kedua, interaksi kasih sayang. Kasih sayang orang tua terhadap anak diekspresikan dengan berbagai cara, seperti kehangatan dalam komunikasi, memenuhi kebutuhan anak, dan menghibur anak saat sedih atau sebagainya. Pada dasarnya, semua orang tua menyayangi anaknya. Namun, dalam prakteknya, kualitas dan intensitas kasih sayang orang tua itu berbeda. Apabila orang tua berhasil mengekspresikan kasih sayang anaknya secara wajar, maka anak memiliki kompetensi sosial yang baik. Dalam hubungan dengan teman sebaya, subjek memiliki dua teman dekat. Dia lebih suka bermain, bercanda dengan dua teman dekatnya tersebut dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Teguh lebih memilih teman yang berjenis kelamin sama. Dia tidak pernah bermain dengan lawan jenis, yaitu perempuan. Bahkan berbicara dengan lawan jenis pun dia tidak pernah. Di lingkungan kelas, Teguh tidak memperlihatkan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain. Hal itu terlihat dalam keseharian Teguh yang selalu pasif. Beberapa temannya menganggap dia sebagai patung yang tidak bisa berbicara. Dia sangat pendiam dan hal tersebut membuat temannya merasa sebal terhadapnya. Teman yang merasa sebal biasanya membuli Teguh, baik dengan kata-kata maupun tindakan yang tidak menyenangkan. Kata-kata yang biasa digunakan oleh temannya yaitu bodoh, goblok, sedangkan perilaku yang biasa dilakukan temannya yaitu mengajari Teguh mengerjakan soal, tetapi dengan jawaban yang sengaja disalahkan. Teguh merupakan anak yang tidak populer. Bagi sebagian anak, dia masuk ke dalam kategori anak yang diabaikan, biasanya oleh siswa perempuan. Sedangkan bagi beberapa anak lain, dia masuk ke dalam kategori anak yang ditolak, biasanya oleh anak laki-laki yang tidak mau bermain dengannya dan menganggapnya aneh. Bahkan oleh teman dekatnya, dia masuk dalam kategori anak yang kontroversi. Dia kadang dianggap sebagai teman baik, tapi terkadang dia tidak disukai sama sekali. Orang tua terkadang banyak tidak tahu akan perkembangan yang terjadi pada anaknya, sehingga mereka tidak tahu akan kecepatan dan keterlambatan yang terjadi pada perkembangan anak mereka. Padahal, jika telah terjadi keterlambatan perkembangan pada anak membutuhkan penanganan yang cepat agar tidak berdampak bagi kelanjutan mereka. Anak-anak mendapat tempat istimewa pada masyarakat karena mereka menentukan generasi mendatang. Usia 2-7 tahun merupakan usia yang penting dalam masa perkembangan, dan dalam masa-masa perkembangannya harus sangat diperhatikan. Orang tua harus memperhatikan beberapa aspek perkembangan yang terjadi pada anaknya. Perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial anak pada masa 2-7 tahun ini tidak bisa dikesampingkan pentingnya. Ketiga perkembangan itu sangat penting dalam perkembangan anak, yang akan menentukan dan membawa perilaku anak sampai ia dewasa. Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai faktor, antara lain indikator seperti angka harapan hidup, moralitas, morbilitas, dan status gizi di masyarakat. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan terhadap masalah gizi dan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring bertambahnya usia. S memiliki masalah dalam sosialisasi. Ia tidak berinteraksi atau bermain dengan anak sebayanya, dan lebih menyukai berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa atau dengan anak yang lebih kecil. S tidak disukai dan dijauhi oleh teman-temannya. Dalam berperilaku, S sering berbohong dan berimajinasi. Dari tes psikologi, kurang memiliki kemampuan dalam pemahaman konsep sebab akibatnya, kurang dapat melakukan penganalisa dan pemecahan masalah dalam situasi sosial, penyimpanan visual, dan kesulitan dalam perencanaan dan organisasi. Sosial
withdrawal merupakan tindakan penolak atau menghindar untuk memiliki sebuah interaksi sosial dan sebagai bentuk pertahanan terhadap sesuatu yang dianggap tidak aman. MH dapat mengikuti kegiatan di SPLP sekolah dengan baik, tetapi MH tidak berkomunikasi dengan teman maupun gurunya. Saat guru mengajar di kelas, MH hanya melihat dan mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Saat kegiatan menyanyi, sebelum maupun sesudah kegiatan kelas berlangsung, MH terlihat menyendiri dan bersender di tembok. MH juga tidak mengikuti kelas berenang walaupun ia membawa pakaian renangnya. Saat ingin pipis, MH terlihat berdiam diri, tapi kegelisahan MH terlihat oleh guru. Dan akhirnya MH diantarkan oleh gurunya ke toilet. Dan saat semua anak bermain tradisional bersama-sama, MH terlihat asyik bermain ayunan sendiri dan hanya melihat sekilas temannya bermain bersama. MH terlihat sulit untuk mengungkapkan pendapat ataupun hal yang ingin dia sampaikan. Jika ingin mengungkapkan sesuatu, MH biasanya hanya menggunakan bahasa isyarat. Dalam hal ini, MH terlihat kurang dalam berkomunikasi dengan teman sebaya dan bahkan dengan guru sekalipun.